Hai, jiwa yang indah. Hari ini kita akan ngomongin beban tak kasat mata. Pernah nggak kamu merasa bahwa hidup ini seperti sedang mendaki bukit pasir? Setiap langkah terasa berat. Semakin kamu berusaha untuk berjalan, setiap langkah terasa semakin berat. Dan bahkan kakimu semakin terbenam ke dalam. Kita sering diajarkan untuk berjuang, untuk melawan arus, untuk menggenggam kendali sekuat tenaga. Kita takut jika genggaman kita itu lepas dan segalanya akan hancur berantakan. Tapi sadarkah kamu, kelelahan terbesar yang kita alami seringkali bukan berasal dari seberapa jauh kita berjalan, seberapa keras kita berusaha, melainkan dari seberapa berat beban perlawanan yang kita bawa di dalam pikiran kita. Pernah nggak kamu ngalamin, padahal kamu nggak kerja yang berat-berat amat, tapi ada yang bilang, kok kamu kelihatannya lesu banget, kok kamu kelihatannya capek banget. Tanpa kita sadari, beban yang ada dalam pikiran kita itu bikin kita kehabisan banyak energi sehingga bikin kita tuh terlihat capek, kusut, seperti tidak ada energi. Ada sebuah paradoks indah tentang kehidupan, bahwa seringkali solusi dari kekusutan bukanlah menarik benang itu lebih keras, melainkan melonggarkannya. Bener gak? Coba aja, kalau ada benang kusut, nanti kalau kamu coba untuk malah menariknya, yang terjadi apa? Akan tambah kusut. Solusinya adalah, cobalah untuk melonggarkan benang itu, pelan-pelan, nanti akan bisa terbuka kekusutannya. Coba renungkan sejenak. Izinkan bahumu rileks, tarik nafas pelan dan panjang. Izinkan semua rahangmu rileks. Dan hari ini kita akan belajar tentang seni mengalir, tentang bagaimana hidup bisa terasa jauh lebih ringan saat kita berhenti melawan arus semesta. Coba kamu bayangkan air. Air adalah guru kehidupan yang paling bijaksana, namun paling rendah hati. Lihatlah bagaimana air bergerak mengalir di sungai saat ia bertemu batu yang besar yang menghadang perjalanannya. Coba kamu perhatikan, apakah dia marah dan menghantam batu besar itu? Apakah ia berhenti dan berdebat dengan batu yang besar itu? Apakah ia memaksa untuk menembusnya saat itu juga? Tidak. Air tetap mengalir. Ia menyesuaikan bentuknya. Dia menyisir sisi kiri dan sisi kanan agar dia tetap bisa mengalir dan akhirnya tiba ke tujuan dia, yaitu samudra. Seringkali hidup terasa berat karena kita yang bersikeras agar realitas berjalan sesuai dengan skenario yang ada di kepala kita. Kita ingin orang lain berubah, kita ingin cuaca selalu cerah sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin hasil yang instan, terlalu banyak keinginan yang memaksa. Hal ini yang menjadikan hidupmu semakin berat. Kita menjadi seperti batu yang keras yang menabrak realita dan berbenturan. Itulah yang menyakitkan. Coba deh kamu pikirkan kata-kata ini. Mengalir bukan berarti kita itu harus menyerah dengan keadaan. Mengalir berarti menjadi seperti air, menerima apa yang ada di depan mata, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jalan, sebagai jembatan untuk mencapai tujuan kita. Saat rencanamu gagal, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Itu adalah belokan sungai yang mengajarkanmu untuk menjadi lebih luas,
lebih fleksibel, dan lebih bijaksana. Saat seseorang mengecewakanmu, itu adalah batu di tengah arus. Kamu tidak perlu hancur karenanya. Kamu hanya perlu mengalir melewatinya. Sebuah pepatah lama mengatakan, apa yang kamu lawan akan bertahan. Sedangkan apa yang kamu terima akan terus mengalir. Cobalah perhatikan tubuhmu saat ini. Apakah ada ketegangan di dadamu saat memikirkan hari esok? Itu adalah tubuhmu yang sedang mencoba memegang waktu. Padahal waktu tidak bisa digenggam. Jadi, belajarlah untuk tidak terlalu tegang dan cemas dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jika kamu percaya esok pagi matahari akan terbit, begitu juga dengan hari esokmu akan selalu baik-baik saja jika kamu percaya akan baik-baik saja. Mengalir bukan berarti menyerah kalah. Ini bukan tentang menjadi pasif dan membiarkan hidup menginjak-injakmu. Sama sekali bukan. Mengalir adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Kepercayaan bahwa kamu akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kamu bisa melewatinya dengan bijak. Ibarat seseorang yang belajar mengapung di kolam renang. Jika ia panik, menendang-nendang, dan tidak rileks, dan tubuhnya kaku, ia justru akan tenggelam. Tapi saat kamu tenang, merentangkan kedua tangan dan percaya pada daya apung air, tubuhnya menjadi ringan dan ia terapung dengan rileks. Hidup pun demikian. Saat kita melepaskan obsesi untuk mengontrol setiap detil, tiba-tiba beban di pundak terasa hilang, semua terasa ringan. Kita berhenti menjadi jenderal perang yang harus mengontrol segalanya, yang harus mengatur segalanya, dan mulai menjadi penjelajah yang menikmati perjalanan, menikmati dan selalu bersyukur dengan segala prosesnya. Melepaskan adalah menyadari bahwa kamu tidak perlu membawa semua beban hari kemarin ke hari ini. Letakkan ransel emosimu sebentar. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu beristirahat sejenak. Lalu, bagaimana caranya mulai mengalir hari ini? Sangat gampang. Mulailah dengan kata terima kasih dan tidak apa-apa. Belajarlah untuk mengucapkan terima kasih dengan sekecil apapun yang kamu miliki, yang kamu dapatkan hari ini. Dan sekali-sekali bilanglah tidak apa-apa dengan sesuatu hal yang sedikit mengecewakan kamu, tapi bilanglah tidak apa-apa. Hal ini akan mengajari kamu untuk selalu mengalir dan tidak melawan arus semesta. Seperti contoh misalnya, saat kemacetan bikin kamu terlambat, cobalah tarik nafas dan katakan, tidak apa-apa, ini kesempatan untuk mendengarkan satu lagu lagi. Dan saat pekerjaan tidak berjalan mulus, berusaha tersenyum tipis dan katakan, terima kasih atas pelajarannya. Aku akan coba lagi dengan cara yang lain. Coba dipraktikkan mulai hari ini. Terima kasih atas segala hal yang kamu hadapi meskipun suatu hal yang pahit. Terima kasih karena kamu belajar sesuatu. Kamu belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kamu belajar untuk mencari solusi yang lebih baik. Dan kamu belajar untuk menjadi yang lebih bijaksana. Mengalir adalah tentang respon yang lembut. Menghadapi kekerasan dunia dengan kelembutan hati. Ingat kata pepatah, batu jangan dilawan dengan api. Yang ada, malah batu itu pecah. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Coba deh kamu perhatikan. Sebongkah batu karang, kalau terus ada titik air secara pelan-pelan menetesinya setiap hari, lama-lama batu itu akan terukir indah dengan bintik-bintik bolong dari tetesan air itu. Batu itu tidak pecah, justru akan menjadi indah terukiran dari tetesan air itu. Tidak ada pohon yang tumbuh besar dalam semalam.
Mereka butuh waktu perlahan untuk tumbuh. Mereka perlu mengikuti musim. Saat musim dingin, mereka beristirahat dengan cara menggugurkan daunnya. Mereka tidak memaksa untuk berbunga saat musim salju turun. Begitu juga dengan dirimu. Izinkan dirimu untuk memiliki musimmu sendiri. Jika hari kamu sedih, mengalirlah bersama kesedihan itu sampai ia berlalu. Izinkan dirimu menangis. Hilangkan kesedihan itu sampai ia menemukan kelegaan. Jangan dibendung. Semakin kamu membendungnya, akan menjadi beban di kemudian hari dan akhirnya akan meledak. Dan jika hari ini kamu lelah, mengalirlah ke tempat tidurmu. Istirahatlah. Hidup menjadi ringan bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita berhenti membawanya kemana-mana di dalam kepala kita. Jadi, mengalirlah. Seperti apa yang aku bilang di depan, apa yang kita terima akan terus mengalir. Tapi apa yang kita tolak akan terus membebani kita. Sahabatku, semesta ini luas banget. Dan kamu adalah bagian kecil namun berharga dari aliran energi yang besar ini. Kamu tidak sendirian memikul duniamu. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang menopangmu, yang mengatur orbit planet, yang menumbuhkan hutan, dan yang memompa jantungmu tanpa kamu meminta. Jadi, untuk sisa hari ini, ubahlah untuk tidak mendayung terlalu keras. Angkat dayungmu, biarkan arus membawamu sebentar. Percayalah pada prosesnya. Semoga hari ini hatimu lebih lapang, langkahmu lebih ringan, dan jiwamu menemukan ketenangan dalam setiap alirannya. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir dan mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat, dan jika kamu menemukan hal yang positif dari suara ini, silahkan klik like, share, bagikan ke teman-teman yang kamu cintai. Karena mungkin dengan membagikan satu video ini, kamu menyelamatkan hidup seseorang. Dan kalau ingin mendapatkan atau mendengarkan video-video yang sama, silahkan subscribe agar kita dapat ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sending you so much love and light. See ya.